3 ciri teman yang toksik. Sebenarnya ada banyak ciri, namun 3 ciri ini yang harus benar-benar diwaspadai. 1. Ia adalah teman yang suka manfaatin kamu. Dalam banyak hal lah. Soal uang misalkan. Kita bukannya nggak mau nolong orang ya, tapi menjadi kebiasaan. Selalu minjem duit. Selalu minta ditraktir. Selalu minta ini minta itu. Sekali lagi jangan salah paham, kita ini kan memang makhluk sosial, wajib saling membantu. Tapi ada teman tertentu, hal ini menjadi kebiasaan, menjadi pola. Kamu menjadi ATM berjalannya dia. Kamu adalah yayasan sosial bagi dia. Ciri kedua, teman yang suka mengeluh, suka ngomong jelek, suka ngomongin orang di depan kamu, suka berkata-kata kotor, suka berkata-kata yang tidak pantas. Kamu jangan gak percaya ya. Sering mendengar hal-hal negatif, itu bisa membuat mood kamu tidak baik. Gak hanya soal mood, nanti urusannya panjang. Juga bisa mengganggu rejeki. Tolong percaya satu hal ini. Lapang hati, lapang rejeki. Jadi rejeki juga akibat dari lapangnya hati. Rejeki yang lancar, rejeki yang diluaskan itu karena hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang damai. Gimana mau tenang? Punya teman yang suka ngeluh. Kita nggak anti ngeluh ya. Ngeluh itu manusiawi. Tapi kalau temanmu itu selalu mengeluh, setiap kali ketemu kamu yang buat ngeluh doang. Setiap kali ketemu kamu yang untuk ngeluh. Kamu juga ada batas. Kamu tuh bukan tong sampah yang selalu setiap saat pagi, siang, sore 24 jam bisa nerima sampah. Ada titik di mana nanti kamu udah penuh, kamulah yang rugi gitu loh. Kena ke kesehatan, kena ke kualitas tidur, kena ke hubungan kamu pada orang lain, kena imbas ke keluarga kamu. Karena orang yang sering mendengar curhatan, keluhan, kata-kata yang tidak patut, moodnya tidak stabil. Nanti dia mudah marah, mudah tersinggung kepada keluarganya. Nanti dia mudah marah, mudah tersinggung kepada keluarganya. Kan kasihan, gak worth it gitu loh keluarga jadi korban. Yang terpenting soal mempengaruhi rezeki loh ini, hati-hati ya. Rezeki itu dipengaruhi juga oleh vibrasi kita. Kita tuh harus menjaga vibrasi. Good vibes only. Carilah vibrasi yang positif saja. Ciri teman toksik yang ketiga. Bila temanmu suka melemahkan kemampuanmu, suka meremehkan kamu, suka membuat kamu tidak semangat lagi untuk mencapai impianmu. Walaupun dia tujuannya bercanda ya. Contoh, alah gua aja gak bisa apalagi elu. Gak usah ngimpi untuk mencapai hal itu, untuk memiliki hal itu. Ya kayaknya bercanda. Tapi sering mendengar pelemahan-pelemahan mental begini, lama-lama kamu nanti punya mental block. Mental block adalah sesuatu yang ngeblok mental. Ibarat ada dinding membatasi mental kamu. Nah, dinding ini nih menghambat untuk kamu merasa mampu, merasa bisa, untuk kamu bersemangat, untuk kamu berkarya maksimal. Jadi hati-hati dengan teman-teman yang walaupun bawaannya bercanda ya, tapi itu nanti ujung-ujungnya kamu tersugesti, merasa gak layak, merasa gak mampu. Kata-kata seperti, alah gua aja gak bisa apalagi elu. Alah itu mah gak mungkin tercapai. Ngaca dong ngaca, kamu gak mungkin bisa mencapai itu. Saya tuh kadang-kadang sebel ya. Semakin dekat kita pada seseorang, di orang tertentu, kok kayaknya dia bisa ngomong seenaknya gitu loh. Sadarkah kita bahwa kita tuh punya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab spiritual? Tanggung jawab spiritual ini loh yang artinya ucapan kita, lisan kita pada orang lain tolong dijaga. Kalau bercanda emang gak ada candaan lain. Ada banyak canda-canda yang indah, yang baik, tanpa merendahkan, tanpa melemahkan seseorang. Sharing ini bila kamu abaikan, sayang banget sih. Kamu tuh kayak gak adil pada dirimu sendiri. Orang lain kamu sayang-sayang, kamu perhatikan, kamu layani. Tapi dirimu sendiri, kamu melayani dirimu sendiri dengan menjaga kuping aja kamu gak mau lakukan gitu loh. Gak fair sih.
Orang lain kamu seneng-senengin. Tapi nyenengin hatimu sendiri dengan menjaga vibrasi, frekuensi kamu tetap positif, itu aja kamu tuh nggak peduli. Kamu abaikan, kamu nggak perhatikan. Perut kita dinafkahi dengan mulut. Kita makan, makanan masuk ke mulut, kita kunyah, turun ke perut. Jiwa kita nafkahnya dari mana? Mata dan kuping. Dua gerbang ini harus dijaga. Mata kita tidak untuk melihat semuanya. Tetangga berantem nih, beli popcorn, nonton. Matamu tidak untuk melihat hal-hal negatif. Telingamu juga, telingamu tidak untuk mendengar semua hal. Kalau semua apa-apa kamu lihat, penuh otak kamu. Jagalah pendengaran, jagalah penglihatan. Kita sering mendengar jaga pandangan. Seolah-olah jaga pandangan ini konteksnya hanya untuk kesetiaan dalam rumah tangga. Bila sudah menikah, jaga pandangan supaya tetap setia, jangan noleh kiri, jangan noleh kanan. Tapi sebenarnya konteks jaga pandangan itu luas loh. Untuk kesehatan batiniah juga, jangan sembarang memandang, jangan sembarang melihat. Begitu pula pendengaran. Mendengar yang baik akan membuat mood kamu stabil. Buat kamu yang mendengar ini ternyata kamulah yang toksik. Ayo pelan-pelan belajar. Lagi pula kalau kita membangun orang lain, kita menyemangati orang lain, kita ucapin lisan yang baik pada orang lain. Dalam pertemanan kita ada take and give, tidak hanya menerima aja tapi kita juga memberi, seimbangkan take and give. Itu semua juga untuk diri Anda. Memberi kebaikan, baik lisan, support, memberikan semangat kepada orang lain, tidak berkata hal yang tidak patut pada orang lain, semua itu akan kembali kepadamu. Setiap kebaikan kita kepada orang lain, sekecil apapun akan kembali. Nah, kebayang nggak kalau selama ini hanya kepada orang lain tuh hanya berkata negatif aja. Walaupun kamu nggak ngatain dia, nggak. Kamu tuh curhat. Tapi kan kata-kata negatif terus terlontar kepada dia. Curhat itu paling aman kepada Tuhan. Udah paling aman nomor 1. Atau kepada orang-orang yang di dunia ini diamanatkan untuk mendengarkan curhatan. Memang spesialisasinya di situ, memang pekerjaannya di situ. Karena kita juga nggak boleh sembarang curhat. 1, takut melemahkan orang itu, takut orang itu mendapatkan frekuensi negatif, takut nyampahin dia, takut mempengaruhi kesehatan, karir, dan keluarganya. 2, curhat pada orang yang memang bukan tugasnya, khawatirnya juga nanti ember kemana-mana, bumerang buat kamu. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.